pada sesi ini akan menyampaikan Pancasila dan ketahanan nasional dalam menghadapi pandemi COVID-19. Penganiayaan tenaga kerja Indonesia hingga klaim Malaysia atas sejumlah budaya asli Indonesia. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Indonesia, negara kita tercinta. 17 Agustus tahun 1945, tepat hari di mana ia merdeka. Bebas dari siksaan, bebas dari monopoli dan propaganda bangsa penjajah. Perjuangan berhenti? Tentu tidak. Perjuangan rakyat negeri ini tidak terhenti hanya sampai saat proklamasi telah dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Tetapi harus terus berlanjut hingga kita sudah bersatu kembali dengan bumi. 17 Agustus 1945 hanya merupakan akhir dari periode sejarah Indonesia. Bukan akhir dari perjuangan bangsa dan negara Indonesia, melainkan merupakan awal dari sejarah baru yang akan dituntaskan oleh segenap elemen bangsa. Ibu kami tetap menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Spotify Premium memberikan skip tak terbatas. Jadi, kamu bisa melompat lagu sebanyak yang kamu mau. Pelajari lebih lanjut tentang Premium sekarang saat kamu mengetuk benar. Halo rekan-rekan muda, para duta ketahanan nasional. Kalian memiliki tugas yang serius pada saat ini. Tugas itu adalah mengedukasi masyarakat dan juga memecahkan berbagai macam persoalan bangsa. Persoalan itu terdiri dari politik adu domba, ada juga persoalan yang berkaitan dengan masalah intoleransi, ada juga persoalan yang berkaitan dengan krisis ekonomi, ada juga persoalan yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang masih memprihatinkan, dan terutama pada saat ini persoalan yang bersifat multidimensi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tugas Anda untuk memecahkan persoalan-persoalan itu dimulai dari saat ini dan dari sini. Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! You mighty Morphin Power Rangers!
Welcome back, Commander. Halo para sipilian, selamat datang ke kediaman mantan. Mantan yang kami maksud adalah Markas Ketahanan Nasional. Saya, Stephanie Margareta, sebagai Ranger Kuning, beserta dengan rekan Ranger lainnya akan mengajak kalian untuk menyusuri kediaman mantan, di mana guna untuk menyusun strategi sekaligus belajar tentang permasalahan ketahanan nasional. Kamu siap? Ayo kita mulai. Pertama, saya akan memandu kalian di lantai 1 mantan yang mana membahas mengenai pengertian ketahanan nasional. Nah, sebelum mengetahui pengertian dari ketahanan nasional, maka kita akan mencari tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari ketahanan. Ketahanan atau resilience pada mulanya merupakan suatu konsep yang sering ada pada ilmu fisika. Akan tetapi, pada tahun 1970 hingga 1980-an, terminologi resilience ini diadopsi oleh ilmu ekologi dan psikologis komunitas yang dimana pada ilmu psikologi, istilah resilience ini digunakan untuk menggambarkan kelompok yang tidak berubah meskipun mereka mengalami kesulitan hidup. Kemudian, pada bidang ekologi, istilah ini digunakan untuk menggambarkan ekosistem yang fungsinya tidak berubah atau tetap berlanjut atau kurang lebih sama dari waktu ke waktunya walaupun mengalami berbagai tantangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa ini ketahanan nasional Indonesia. Nah, jadi ketahanan nasional Indonesia ialah kondisi dinamis bangsa Indonesia meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yang mana berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, dan untuk menjamin identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional Indonesia. Baik, sekarang saya akan membahas mengenai asas-asas dari ketahanan nasional ini, mana terdapat 4 asas, yaitu pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan dasar dan penting bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam masyarakat, bangsa, dan negara, karena kesejahteraan dan keamanan menjadi nilai intrinsik dan prinsip dalam sistem kehidupan nasional. Kesejahteraan dan keamanan ini saling terhubung satu sama lain, sehingga salah satunya tidak dapat diabaikan. Dengan merasa aman, maka rakyat dalam suatu negara pun akan menjadi sejahtera. Kemudian asas yang kedua yaitu asas komprehensif integral terpadu. Nah, sistem kehidupan nasional itu mencakup semua aspek kehidupan bangsa secara keseluruhan dan sistematis dalam perwujudan persatuan dan kesatuan, sehingga seluruhnya harus seimbang, harmonis, dan selaras dengan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, ketahanan nasional ini mencakup semua aspek kehidupan bangsa secara keseluruhan, menyeluruh dan komprehensif atau disebut integral. Kemudian, asas yang ketiga itu adalah mawas ke dalam dan mawas keluar. Jadi yang dimaksud dengan mawas ke dalam ialah suatu sikap waspada atau berhati-hati dengan situasi negara yang tidak diinginkan dalam sebuah bangsa dan negara. Mawas ke dalam itu tujuannya untuk menjaga kondisi kehidupan nasional dari efek negatif yang berasal dari aspek lingkungan di negara ini. Nah, sedangkan mawas keluar itu maksudnya ialah berhati-hati dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh interaksi yang berasal dari lingkungan strategi luar negeri. Introspektif luar ini bertujuan untuk mengantisipasi dan berpartisipasi dalam menghadapi dampak negatif dari lingkungan strategis yang berasal dari luar atau ancaman yang berasal dari luar. Kemudian yang keempat yaitu asas kekeluargaan. Jadi asas kekeluargaan ini mengandung nilai keadilan, kebijaksanaan, persatuan, kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Asas ini mengakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan secara harmonis dalam kemitraan dan dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang menghancurkan atau yang mana bisa menimbulkan berbagai perpecahan dan pertentangan. Nah, demikian mengenai asas-asasnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada sifat mandiri, yaitu artinya ketahanan nasional ini bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa.
kemandirian ini itu merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam persaingan global nantinya. Yang kedua ada dinamis, artinya ketahanan nasional ini tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional ini harus senantiasa diorientasikan ke masa depan yang dinamikanya itu lebih baik. Nah, yang ketiga ada sifat manunggal, yaitu artinya ketahanan nasional ini memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Dan yang terakhir, ada sifat konsultasi dan kerjasama. Artinya ketahanan nasional di Indonesia ini tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tapi lebih mengandalkan kekuasaan dan oh my gosh, Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada sifat mandiri. Artinya ketahanan nasional ini bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan. Sehingga kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam persaingan global nantinya. Yang kedua ada sifat dinamis. Artinya ketahanan nasional ini tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara. Oleh karena itu, ketahanan nasional ini harus selalu diupayakan untuk menjadi semakin lebih baik nanti di masa depan. Nah, yang ketiga ada manunggal, sifat manunggal. Artinya ketahanan nasional ini memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Dan yang keempat, ada sifat konsultasi dan kerjasama. Artinya ketahanan nasional Indonesia ini tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Halo, kembali bersama saya Stephanie Margareta ke lantai 4. Nah, di lantai 4 ini kita akan membahas fungsi ketahanan nasional menurut dua para ahli nih. Oke, kita masuk ke lantai yang paling kiri. Maksud saya ke ruangan yang paling kiri. Ayo, kita masuk dulu. Nah, di ruangan ini, kita akan membahas fungsi ketahanan nasional menurut Purwito Adi. Menurut Purwito Adi dalam jurnalnya, yaitu Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila bagi Masyarakat sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI pada tahun 2016, ketahanan nasional ini memiliki fungsi yang pertama, daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan, yang kedua, ketahanan nasional sebagai pengarah, dan yang ketiga, pengarah dalam penyesuaian pola pikir, pola tindak, serta cara kerja intersektor dan multidisipliner. Nah, pada fungsi yang ketiga ini, untuk mewujudkannya, perlu peran serta baik dari masyarakat ataupun warga negara, sehingga fungsi ini tuh bisa terwujud dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di dalamnya dapat terjamin. Baik, ke ruangan yang selanjutnya. Nah, di ruangan yang ini kita akan membahas fungsi ketahanan nasional menurut Sigit Dwi Kusrahmadi. Menurut Sigit Dwi Kusrahmadi dalam bukunya Ketahanan Nasional pada tahun 2006, ketahanan nasional ini itu juga berfungsi atau memiliki fungsi sebagai doktrin ketahanan nasional atau metode pembinaan kehidupan nasional, di mana hal ini juga berarti jika ketahanan nasional dijadikan sebagai pola dasar pembangunan yang ada di berbagai bidang. Nah, sebenarnya fungsi-fungsi menurut beliau itu apa sih? Fungsinya yang pertama adalah konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai doktrin dasar nasional. Lalu yang kedua, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan, dan yang ketiga, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional, yang pada hakikatnya merupakan metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah. Di sini kita akan membahas mengenai pasal-pasal yang terkait dengan ketahanan nasional. Di sini ada dua peraturan yang saya akan bahas. Yang pertama itu tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan yang kedua itu tentang Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Baik, yang kita akan bahas pertama yaitu UUD tahun 1945. Pada UUD tahun 1945 ada dua pasal yang terkait. Yang pertama itu pasal 27 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang kedua adalah pasal nomor 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, dalam kedua pasal ini bisa kita lihat ada beberapa kunci, ada 3 kunci utama untuk menjaga pertahanan negara, ketahanan negara. Yang pertama itulah upaya bela negara, yang kedua itu pertahanan dan keamanan negara. Oke, next.
Yang selanjutnya adalah tentang yaitu Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 di mana tentang pertahanan negara. Pasal 9 ayat 1 itu mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, selanjutnya pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara ini, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, diselenggarakan melalui beberapa bidang. Bidang yang pertama itulah bidang pendidikan. Nah, jadi pendidikan kewarganegaraan ini seperti yang kita lakukan sekarang ini, kita belajar, di sini kita diajarkan tentang bagaimana cara kita untuk mengetahui ketahanan negara itu sendiri. Yang kedua itulah pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Nah, untuk pelatihan dasar kemiliteran secara wajib ini di Indonesia itu masih belum terlaksana, tapi beberapa tahun belakangan ini sudah diadakan gerakan, yaitu gerakan bela negara, di mana ini sudah dimulai dari jenjang-jenjang mulai dari SD sampai ke mahasiswa. Lalu yang selanjutnya itulah pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Nah, pasti kalian memiliki tetangga atau memiliki keluarga atau teman yang dimana dia itu menjadi seorang TNI. Nah, mereka itulah salah satu tiang-tiang untuk menopang ketahanan negara di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, untuk kalian yang tidak bekerja sebagai TNI ataupun anggota bersenjata lainnya, kalian tidak perlu khawatir karena dengan menjalankan profesi kalian dengan secara maksimal, itulah salah satu cara untuk menjaga ketahanan nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di lantai 6 ini ada modal politik dan modal sosial. Yang pertama adalah modal politik. Secara psikologis, modal politik berhubungan dengan perasaan warga negara terhadap pemerintah tentang kompetensi pemerintahan untuk mengelola sumber daya transformatif yang ada di dalam masyarakat. Perasaan yang dimiliki warga negara akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan warga negara terhadap pemerintahan yang akan mengelola sumber daya di dalam negara tersebut. Jika tingkat kepercayaan yang diberikan oleh warga negara rendah, maka pemerintah akan sulit untuk memobilisasi sumber daya pada warga negara. Modal politik berkaitan dengan institusi demokrasi yang ada pada sebuah negara seperti partai politik. Partisipasi partai politik itu menjadi bagian penting dalam demokrasi di Indonesia. Partai politik berperan dalam memobilisasi aspirasi warga negara dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak ada partai politik yang kuat, maka negara akan jatuh dalam totalitarisme kekuasaan absolut. Kita ke pintu selanjutnya yaitu modal sosial. Modal sosial adalah konsep yang menekankan hubungan peran dari hubungan sosial, jaringan sosial, kepercayaan, dan norma. Modal sosial suatu negara dikatakan rendah jika ada konflik antara kelompok yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, ada rendahnya solidaritas sosial. Yang ketiga, rendahnya kepekaan untuk saling membantu. Yang keempat, tidak ada kepercayaan satu sama lain. Modal sosial suatu negara dikatakan tinggi jika pertama, adanya solidaritas budaya antara semua warga negara. Kedua, kerjasama menjadi semangat bagi warga negara. Ketiga, adanya kepekaan untuk saling membantu. Dan keempat, adanya kepercayaan antara warga negara. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang modal manusia. Yang pertama dari pengertiannya dulu, yaitu modal manusia ini menunjuk pada kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman yang dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan transformatif dan memberikan dampak kepada sekitarnya. Nah, semakin banyak warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan ini, maka ketahanan negara tersebut akan menjadi lebih baik dan makin kondusif bagi negara tersebut untuk bertumbuh dan berkembang semakin baik. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Sebagai contoh realnya, saat pandemi ini dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan dari dokter, para ahli, dan tenaga medis untuk menemukan vaksin ya, sekarang sudah ditemukan. Dan juga akhirnya vaksin ini kan nanti bisa memulihkan ketahanan negara. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada mereka yang berjasa ini di keadaan Indonesia ini pasti sekarang jadi semakin parah. Nah, di dalam Pancasila ini juga tercantum pentingnya modal manusia atau peran warga negara dalam mewujudkan ketahanan nasional. Nah, hal ini tuh tercantum pada Pancasila sila kelima yang berbunyi kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan ini bisa dicapai jika semua warga negara itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengembangkan diri mereka sendiri dan nantinya bisa bersaing dengan bangsa lain di dunia. Oleh karena itu dapat dilihat di sini kunci penting untuk mengembangkan modal manusia adalah pendidikan. Pendidikan itu dapat membantu menciptakan generasi-generasi muda yang berkualitas untuk memimpin negara Indonesia ini. Baik, sekarang kita masuk ke modal fisik. Oke, nah seperti yang sudah dipaparkan di awal, ketahanan negara itu tidak bergantung pada militernya saja. Jadi modal fisik di sini tuh tidak hanya berarti alat-alat militer, melainkan semua alat atau benda yang bermanfaat membantu menciptakan kegiatan transformatif tadi.
Jadi, melanjutkan dari modal manusia tadi, modal fisik itu secara sederhana berarti warga negara yang sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan tadi itu dibantu dengan modal fisik ini akan menciptakan sebuah kegiatan transformatif yang berguna bagi dirinya sendiri dan sekitarnya. Contohnya, misalkan melanjutkan dari contoh di modal manusia tadi, para dokter, para peneliti ahli, dan tenaga medis itu tentunya perlu alat-alat medis yang mendukung kegiatannya dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Nah, peralatan rumah sakit yang canggih ini sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan para pasien yang terkena COVID-19. Kemudian para peneliti ahli itu juga perlu alat-alat penelitian yang mendukung agar bisa menemukan vaksin yang efektif dan aman untuk digunakan seluruh warga negara Indonesia. Kembali lagi bersama saya Stephanie Margareta di lantai 8. Nah, di lantai 8 ini kita akan membahas modal sosial budaya dari ketahanan nasional yang mana terdiri dari 2 ruang nih. Yuk kita masuk ke ruang yang paling kiri dulu. Nah, di ruang ini terdapat nih ada 5 gambar yang merepresentasikan fenomena-fenomena yang terjadi di bidang sosial budaya, yaitu adanya produk asing, adanya entertainment dari luar negeri, gaya hidup budaya asing seperti gaya makanan atau gaya fashion, adanya kurikulum asing yang menjadi pedoman untuk pendidikan di Indonesia, dan gejala moral seperti gambar tersebut yang merepresentasikan adanya keterbelakangan atau kelainan dari ketertarikan seksual. Lalu, bagaimana sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia menghadapi ini? Nah, keruangan yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita memiliki ketahanan nasional pada modal sosial budaya tersebut. Sebenarnya, negara itu tuh tidak bisa hidup secara terisolasi dari pergaulan warga negara lainnya. Jadi supaya kita itu bisa bergaul dengan warga negara lainnya, kita perlu nih yang namanya mempelajari budaya mereka. Oleh karena itu, pasti dalam suatu negara, keberlangsungan suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan bangsa yang lain. Terutama di dalam budaya bangsa tersebut tidak dapat dipisahkan oleh budaya asing. Nah, dengan demikian, ini tuh bisa menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional. Namun, ancaman itu tuh sendiri tidak serta-merta bulat-bulat ditelan sebagai semua adalah ancaman. Yang disebut sebagai ancaman adalah modal budaya atau nilai-nilai budaya yang bertolak belakang dengan nilai Pancasila. Bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasi hal tersebut, kita sebagai warga negara Indonesia perlu meningkatkan perilaku yang mendukung, mencintai produk bangsa Indonesia, karena rendahnya sumbangan warga negara dalam kaitannya kebudayaan Indonesia akan berdampak pada membajirnya produk-produk asing. Selain itu, berdampak pula pada pola pikir manusia atau warga negara Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, yuk kita cintai dan tingkatkan eksistensi dari produk lokal. Selanjutnya, di lantai 9 ini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan ketahanan nasional. Baik, kita masuk ke pintu sebelah kiri. Jadi, pertama, bisa dilakukan dari lingkungan terdekat kita, yaitu lingkungan rumah, dengan menjaga keamanan sekitar rumah. Dengan belajar menjaga keamanan dari ruang lingkup terkecil saja, maka bisa menjadikan dasar sebagai warga negara untuk peka ikut serta dalam ketahanan nasional. Kedua, kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang beragam. Sebagai warga negara, kita bisa melestarikan budaya, menjaga sumber daya, dan selalu mengoptimalkan apa yang dimiliki negara. Selanjutnya, sebagai warga negara juga, kita harus taat dengan peraturan hukum, sehingga penegakan hukum selalu tercipta, dan setiap warga negara harus bisa saling menghormati dan menghargai, sehingga tidak akan ada perpecahan di antara perbedaan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, sebagai mahasiswa, kita juga bisa memaksimalkan sumber daya manusia dengan mengembangkan potensi yang dimiliki. Hal itu akan membuat warga negara Indonesia memiliki warga negara yang bisa ikut serta dalam mendukung pembangunan negara, dan dengan begitu Indonesia akan memiliki ketahanan nasional yang lebih kuat, terutama menghadapi ancaman pengangguran yang banyak di Indonesia ini. Lalu, sebagai generasi muda, kita bisa membangun karakter kita dengan baik agar terbentuk calon-calon penerus bangsa yang bisa memimpin negara dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Dengan begitu, akan terbentuk ketahanan nasional yang kuat karena banyak negara yang bisa ikut serta dalam pembangunan nasional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, kembali lagi dengan saya di sini Ranger Pink. Di sini saya akan membahas mengenai contoh kasus yang terkait dengan ketahanan nasional. Di sini saya membagi jadi dua. Oke, kita akan lanjut ke kasus yang pertama. Baik, kasus yang pertama terkait ketahanan nasional ini adalah tentang kekayaan budaya milik Indonesia. Setelah beberapa kali negeri jiran Malaysia ini membuat panas hati sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena kenapa? Karena banyak kesenian-kesenian atau kebudayaan Indonesia yang diakui oleh mereka. Seperti kita bisa lihat di depan ini ada tari pendet, ada batik, dan juga ada tari reog Ponorogo. Kesenian-kesenian ini banyak yang diakui ataupun ditiru oleh mereka tanpa pengubahan yang banyak. Jadi ini tuh seperti plagiat sistemnya. Jadi jika pemerintah kita itu tidak segera menanggapi hal ini, mungkin saja kesenian-kesenian ini bukan lagi milik kita. Tapi untungnya pemerintah itu sudah tanggap untuk melihat hal ini sehingga kesenian ini masih tetap bertahan untuk jadi milik kita sendiri. Lalu selanjutnya itu ada dua kasus lagi, yaitu Gerakan Aceh Merdeka dan wabah corona ancam pertahanan nasional. Baik, yang kita akan bahas yang pertama itulah Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka ini lahir karena kegagalan gerakan Darul Islam pada masa sebelumnya. Nah, Darul Islam ini muncul sebagai reaksi atas ketidakberpihakan Jakarta terhadap gagasan formalisasi Islam di Indonesia. Jadi secara umum itu, secara sederhananya, Gerakan Aceh Merdeka adalah sebuah bentuk kudeta dari warga negara Indonesia sendiri yang ingin merdeka, yang dimana itu berideologi Islam. Nah, untungnya pada saat itu berhasil digagalkan dengan ketahanan militer yang kita miliki. Yang selanjutnya itu adalah tentang wabah corona ancam pertahanan nasional. Isu ini itu masih sangat hangat-hangatnya di perbincangan kita. Karena kenapa? Karena sekarang masih keadaan pandemi. Nah, mungkin kita berpikir bahwa pandemi itu yang diserang itulah kesehatan. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa sekarang pandemi itu sudah menyerang banyak hal, sudah menyerang berbagai sektor. Nah, dengan diserangnya berbagai sektor ini akan memudahkan bagi orang-orang ataupun oknum-oknum yang berusaha untuk memecah persatuan Indonesia. Untuk itu, dalam diri kita sendiri kita harus mampu untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air kita agar ketahanan nasional kita itu bisa dijaga. Baik, sekian presentasi dari kami. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Indonesiaku. Dengan bermodal sebuah batang kayu yang diserut dengan runcing, terus melangkah dengan berani tanpa sejenak pun terpikir untuk kembali. Dengan berbekal sebuah tekad ingin lepas dari cengkraman manusia tak punya hati, terus berjuang sekuat tenaga hingga rela mati. Pengorbanan sudah seluruhnya mereka korbankan demi merdekanya bangsa Indonesia tercinta ini. Mereka sampai rela hilang dari muka bumi demi lepasnya rantai yang telah membelenggu sejak dulu ini. Kini Indonesiaku bisa bernafas lega. Kini Indonesiaku sudah tidak dibodohi, disiksa, dan dieksploitasi lagi oleh pihak-pihak yang ingin menguras harta benda Indonesia. Selamat, aku ucapkan selamat kepada para pahlawan bangsa yang telah berjuang mati-matian, tak peduli keringat yang mengucur deras, tak peduli darah yang mengalir tiada henti, tak peduli sakit yang tak tertahankan lagi. Terima kasih karena telah terus maju berjuang demi didapatkannya satu buah kata, yaitu merdeka. Namun hai muda-mudi Indonesiaku, pewaris bangsa dan negara Indonesiaku, perjuangan kita tak berhenti saat kata merdeka itu sudah tergenggam. Perjuangan kita akan terus berlanjut hingga ajal menjemputmu dan aku. Lihat keadaan Indonesiaku. Betapa arogannya rakyat negara ini. Kau rusak bumi Indonesiaku, kau buang budaya Indonesiaku.
dan kau banggakan semua hal-hal yang berasal dari bumi sebelah barat sana. Maka dari itu, mudah-mudi harapanku, berjuanglah, timbalah ilmu dan jadilah berguna untuk negeriku Indonesia. Bersatu padulah dalam Bhinneka Tunggal Ika. Buanglah rasa bencimu akan satu sama lain. Banggalah kau menjadi rakyat dari negeri yang kaya raya ini. Hai muda-mudi Indonesia, teruslah gigih berjuang. Belalah Indonesiaku. Hingga akhirnya dunia tahu bahwa Indonesia kita adalah negara yang pantas dibanggakan.